Selamat pagi kepada Bu Evni, dosen pengampu kami, manajemen strategi, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu berjudul Lingkungan Strategi Global atau Strategi Pasar Global. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yanti Novita Burginting sebagai moderator dan sebagai penyaji pertama. Selanjutnya, penyaji kedua Wesley Tambunan dan penyaji ketiga Wandi Putraganda Silaban. Yang pertama, strategi dan lingkungan global. Pasar global adalah pasar transaksi antara penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Nah, pasar global ini didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Nah, di sini kita akan membahas pertama, keuntungan pasar global. Keuntungan pasar global sendiri ada 5, yaitu pertama, semakin banyaknya konsumen. Semakin banyaknya cakupan manusia, tentunya berbanding lurus dengan banyaknya konsumen. Nah, jika konsumen kita ketika berjualan di Indonesia adalah 100.000 orang, maka ketika kita berjualan di negara lainnya seperti Malaysia, mungkin cakupannya itu akan naik menjadi 200.000 orang atau 150.000 orang. Yang kedua, luasnya jalur distribusi pasar global. Distribusi produk tentunya akan semakin luas. Yang awalnya kita hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran antara Pulau Jawa dan Sumatera, sekarang bisa menjual juga ke negara Singapura dan Malaysia. Ketiga, keuntungan berlipat. Sudah tidak aneh lagi jika konsumen semakin banyak, keuntungan pun akan mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu, pasar global akan sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis jika mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Contohnya itu seperti yang kita lihat sepatu Nike yang dapat meraup keuntungan triliun rupiah setiap tahunnya. Nah, keempat itu ada terbukanya kesempatan. Dengan pemasaran yang lebih luas dan permintaan konsumen yang semakin beragam akan membuka banyak kesempatan produk atau jasa untuk berkembang. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi membuat semuanya menjadi hal yang sangat mungkin. Kelima, naiknya eksistensi perusahaan. Perusahaan akan semakin eksis karena merek-merek produknya ada di beberapa negara. Selain itu, mereka pun mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga operasional perusahaan dapat terus berjalan. Nah, kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu realita pasar global. Walaupun pasar global terlihat menggiurkan, namun dalam praktiknya memiliki banyak sekali resiko. Jika kita tidak dapat menanggulanginya, akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, beberapa risiko dalam pasar global yang akan kami bahas ada 5, yaitu yang pertama, perbedaan regulasi. Misalnya negara A dan negara B, tentunya akan memiliki kebijakan atau regulasi yang berbeda. Misalnya negara Muslim tidak dapat menerima produk makanan tanpa label, sertifikat halal. Sehingga produk dari negara B yang ingin masuk ke negara mayoritas Muslim perlu melakukan proses sertifikasi sesuai dengan kebijakan negara Muslim tersebut. Kedua, yaitu pajak. Hal ini seringkali menjadi resiko karena dapat menaikkan harga jual dari produk kita. Karena pajak masuk produk ke suatu negara lumayan mahal. Oleh karena itu, kita harus menghitung harga jual perkiraan naik setelah terkena pajak. Kemudian, kita perlu membandingkannya dengan kompetitor dan menentukan apakah produk kita mampu bersaing dengan para kompetitor yang ada. Nah, yang ketiga yaitu bahasa. Hal yang paling penting dalam pemasaran itu adalah bagaimana kita berkomunikasi kepada calon pelanggan kita. Nah, tentunya komunikasi yang baik terjadi ketika pelanggan memahami nilai dari suatu produk atau jasa yang kita tawarkan. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai tim yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada negara yang akan kita tuju untuk kita ekspor. Keempat itu ada biaya. Biaya ekspor akan sangat tergantung sekali dengan nilai mata uang dolar dan nilai fluktuasi. Kita harus terus memantau nilai mata uang dolar agar kita harus terus memantau nilai mata uang agar dapat menyesuaikan semua biaya untuk produk yang kita jual. Kelima itu proses yang lebih lama. Saat kita melakukan proses penjualan dari negara A ke negara B, tentunya akan memakan waktu yang lebih lama daripada transaksi pemasaran secara lokal. Nah, lama waktu proses biasanya terjadi karena adanya pengecekan, proses handling produk, dan beberapa faktor lain seperti antrian. Sebagai pelaku bisnis, kita perlu menghitung waktu proses ini untuk mengetahui apakah produk kita akan dalam keadaan terbaiknya ketika ada di toko penjualan
Nah, slide berikutnya yaitu tahap-tahap memasuki pasar global. Yang pertama, tahap domestik. Pada tahap ini perusahaan lebih mengkonsentrasikan aktivitasnya hanya untuk memenuhi dan melayani pasar, berhubungan dengan pemasok dan pesaing yang berada dalam negeri. Orientasi mereka itu bersifat etnosentrik, yaitu bahwa sifatnya itu sifat pasar atau konsumen dimanapun akan sama, sehingga manajemen memandang pasar domestik padat dengan peluang yang jauh lebih aman. Hal ini dapat memungkinkan karena pasar domestik belum dimasuki oleh perusahaan asing. Yang kedua, tahap internasional. Dengan makin ketatnya persaingan dan pasar dalam negeri mulai jenuh, maka perusahaan sudah mulai melebarkan aktivitas produksi, pemasaran dan lainnya ke luar negara induknya. Nah, orientasi perusahaan internasional masih bersifat etnosentrik, di mana motivasi terjun ke pasar internasional masih semata-mata melemparkan kelebihan produk atau memperpanjang daur kehidupan produk perusahaan. Yang ketiga yaitu tahap multinasional. Perusahaan mulai berinvestasi dan memproduksi barangnya di luar negeri dengan penerapan strategi yang berbeda terhadap negara yang satu dengan negara yang lain, karena perusahaan berasumsi bahwa setiap negara mempunyai konsumen dan lingkungan yang berbeda. 4. Yaitu tahap global. Pada tahap ini, perusahaan mulai melakukan strategi pemasaran global, yaitu dengan memfokuskan pada pasar global dan memproduksi dengan sumber daya dari dalam negara atau salah satu negara. Dengan strategi ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam hal biaya lebih murah. Kelima, tahap internasional. Pada tahap ini, perusahaan mulai mendominasi pasar dan industri di seluruh penjuru dunia atau global dengan memadukan antara biaya global dengan tujuan mencari keuntungan. Orientasinya yaitu geosentrik. Misalnya kita bisa lihat dari Electrolux melakukan desain mesin cuci di Italia, diproduksi dan dites di Swedia, dan akhirnya diproduksi besar-besaran di Amerika Serikat. Slide berikutnya yaitu strategi bisnis memasuki pasar global. Sebelum kita memutuskan untuk memasuki pasar global, kita harus menyiapkan perancangan yang matang agar tidak merugi dan tetap menghasilkan keuntungan. Nah, tentunya harapan kita yang utama adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, meluaskan area distribusi dan menaikkan eksistensi perusahaan. Nah, ada 5 strategi memasuki pasar global yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama, periksa alur kas. Kamu sudah memahami jika meluaskan pasar produknya yaitu akan memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, kita harus memeriksa cek alur kas kita, mempertimbangkan alur kas yang masuk dan biaya yang akan keluar nantinya. Yang kedua yaitu mengetahui peluang pasar. Kita harus bisa mengamati pasar dan analisa. Kita harus mengamati pasar dan analisa produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Kita perlu mempertimbangkan apakah produk kita berpeluang terjual di negara lain atau tidak. Oleh karena itu, kita perlu mencari produk serupa dari kompetitor yang sudah eksis di sana. Kemudian kita bandingkan dengan produk kita. Ketiga, buat strategi yang jitu. Nah, setelah kita mengetahui adanya peluang pasar untuk produk atau jasa yang kita tawarkan, kita harus membuat strategi pemasaran yang paling efektif untuk menarik pelanggan. Untuk membuat strategi ini, kita perlu melakukan analisa terhadap kompetitor secara menyeluruh, mulai dari produk, cara mengkomunikasikan nilai produk, hingga cara berjualan di lapangan maupun secara online. Nah, keempat, rencanakan pemasaran secara agresif. Kita tidak dapat melakukan suatu pekerjaan itu dengan setengah hati. Kita harus melakukan penjualan di pasar global itu dengan sepenuh hati. Kita harus mengetahui pemasaran yang secara agresif, artinya strategi pemasaran yang kita buat itu harus diterapkan secara menyeluruh dengan melakukan perbaikan dan peningkatan terus-menerus. Kita harus memahami apa yang pasar inginkan, bahkan kita harus mengetahui karakteristik pelanggan yang ada dan memahami budaya mereka. Nah, yang kelima, tambah modal. Kita sudah mengetahui bahwa biaya pemasaran dan operasional pasar global sangatlah mahal. Oleh karena itu, kita perlu menambah modal agar proses pemasaran terus berjalan. Penambahan modal ini dapat dari pengumpulan keuntungan dari penjualan atau dengan meminta tambahan dana kepada para investor. Nah, sehingga sebelum mengekspansi pasar global, kita perlu membuat rencana peningkatan modal sebelum terjun secara langsung. Nah,
Terlebih proses ekspansi tentunya akan memakan banyak waktu hingga tahunan. Nah, slide selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji kedua, Wesley Tambunan. Saya persilahkan. Selanjutnya saya Wesley Tambunan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hambatan-hambatan memasuki pasar global. Yang pertama yaitu batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Bentuk-bentuk hambatan tersebut antara lain yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Yang kedua yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga NAFTA, North American Free Trade Agreement. Yang selanjutnya kuota atau batasan bea impor. Yang selanjutnya embargo, yaitu melarang masuknya semua komoditi yang datang dari suatu negara. Yang kedua yaitu perbedaan bahasa, sosial budaya. Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang vital, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu hambatan operasional. Misalnya masalah transportasi. Hal ini seringkali sukar untuk dilakukan karena antara kedua negara itu belum memiliki jalur pelayaran kapal laut yang reguler. Hal ini akan dapat mengakibatkan bahwa biaya pengangkutan atau ekspedisi kapal laut untuk jalur tersebut akan menjadi sangat mahal, karena kembalinya kapal tersebut dari negara tujuan itu akan menjadi kosong. Yang keempat yaitu hambatan politik, hukum, dan undang-undang. Sebagai contoh yaitu Amerika melakukan embargo terhadap komoditi perdagangan dengan negara komunis. Contoh yang lainnya adalah Indonesia melarang ekspor kulit mentah ataupun rotan mentah ke luar negeri. Selanjutnya yaitu alasan-alasan perusahaan memasuki pasar global. Yang pertama, mendapatkan skala ekonomi. Dengan adanya standarisasi, maka perusahaan akan memperoleh skala ekonomi yang tinggi karena produk saat ini tidak tergantung hanya pada dasar domestik, tetapi lebih tergantung pada volume produk yang dapat dijual ke seluruh dunia. Yang kedua yaitu menciptakan persepsi global. Persepsi konsumen yang sama di seluruh dunia akibat standarisasi akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu memperoleh insentif yang dikeluarkan suatu negara. Perusahaan dapat mengambil kesempatan yang muncul di suatu negara karena adanya insentif khusus. Yang keempat yaitu subsidi silang. Dengan menjadi global akan memungkinkan perusahaan melakukan subsidi silang, yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang diperoleh dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan bersaing. Yang kelima yaitu mendapatkan akses tenaga kerja dan bahan baku yang murah. Yang keenam mendapatkan akses informasi dan teknologi. Dan yang ketujuh adalah mendapatkan akses pasar. Terima kasih kepada Wesley Tambunan, dan akan kita lanjutkan kepada penyaji ketiga yaitu Wandi Putraganda Silaban. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Wandi Putraganda Silaban sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu contoh pemasaran global. Kelompok kami mengambil dua contoh, yaitu yang pertama produk Apple. Seluruh produk Apple dapat kita temukan hampir di seluruh dunia, mulai dari smartphone hingga aksesoris jam tangan. Banyak negara yang mengimpor produk Apple dikarenakan keinginan dari konsumen yang sangat tinggi dalam negaranya. Hal tersebut pun membuktikan bahwa pemasaran produk Apple secara internasional sudah berhasil. Yang kedua yaitu produk Indomie. Sebagai orang Indonesia, rasanya tidak mungkin kita tidak pernah merasakan yang namanya Indomie. Saat ini produk Indomie telah diekspor ke berbagai negara dan membuktikan bahwa produk dalam negeri juga mampu bersaing di pasar internasional. Selanjutnya yaitu contoh strategi pemasaran industri mais. Kami mengambil jurnal dari Luh Gede Leli Kusuma, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali, yang berjudul Strategi Pemasaran Ubud sebagai Destinasi Mais di Bali. Tinjauan tentang strategi pemasaran. Secara konsepsional, Sacherly menyatakan bahwa strategi pemasaran jasa mencakup dua strategi, yaitu strategi pasar atau market strategy dan strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategy. Yang pertama yaitu strategi pasar atau market strategy. Strategi pasar pada dasarnya menentukan segmen pasar yang akan dilayani
dan memposisikan pasar. Yang kedua yaitu strategi bauran pemasaran. Marketing mix pada dasarnya serangkaian variabel yang dapat dikendalikan perusahaan untuk memuaskan pasar sasaran dan mencapai tujuan perusahaan. Telah diidentifikasikan elemen-elemen wisata MICE di Ubud, Bali. Terdapat 7 yang telah memenuhi standar seperti yang dinyatakan oleh Gates dalam bukunya Festival, Special Event, dan Tourism mengenai gambaran industri MICE dari sisi supply. Ketujuh hal tersebut yaitu infrastruktur, akomodasi, transportasi, atraksi, catering, pedagang pengecer atau retail, dan sarana rekreasi dan hiburan. Nah, dari ketujuh kriteria ini dinyatakan bahwa Ubud telah memenuhi standar untuk dijadikan. Selanjutnya yaitu merancang strategi pemasaran produk destinasi MICE di Desa Ubud. Yang pertama ada manajemen. Idealnya di dalam manajemen pariwisata fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian maupun evaluasi. Namun masih banyak yang harus diperbaiki seperti pengarahan, pengendalian maupun evaluasinya. Untuk Desa Ubud, pengorganisasian berperan lebih besar yaitu 43%, perencanaan sebesar 34%, pengarahan sebesar 15%, dan pengendalian hanya 8%. Yang kedua ada networking. Networking di Desa Ubud didominasi korporat sebesar 43%. Swasta memberikan kontribusi sebesar 33% untuk networking terhadap perkembangan MICE. Stakeholder dari luar negeri hanya sebesar 12%. Pemerintah Provinsi Bali sebesar 7%. Dan pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar 5%. Tujuan networking ini sendiri untuk meningkatkan penanaman modal, bisnis, meningkatkan produk unggulan daerah, dan promosi terpadu. Yang ketiga ada promosi dan advertising yang efektif. Media promosi yang dilakukan melalui internet, web, blog, sosial media sebesar 63%, surat kabar sebesar 21%, dan direct selling sebesar 16%, yaitu seperti pameran, baliho, dan pariwisata budaya. Yang keempat ada kecepatan merespon dan perubahan teknologi. Kecepatan merespon pasar dapat dilakukan melalui sistem. Kecepatan merespon pasar dapat dilakukan melalui sistem online pada teknologi di bidang pariwisata. Yang keempat ada kecepatan merespon pasar dan perubahan teknologi. Kecepatan merespon pasar dapat dilakukan melalui sistem online pada teknologi informasi di bidang pariwisata yang dikenal dengan e-tourism yang sebesar 42%. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan investor sebesar 23%. Respon terhadap tren perkembangan destinasi MICE sebesar 21%. Perbaikan infrastruktur sebesar 11%. Dan yang menyangkut lain-lainnya sebesar 3%. Yang kelima ada kerjasama perusahaan. Dalam mengembangkan destinasi MICE perlu kerjasama dengan perusahaan yang memberikan dukungan bagi Desa Ubud. Kerjasama yang dilakukan didominasi pada saat terdapat event sebesar 45%, kerjasama berkelanjutan sebesar 30%, momen tertentu sebesar 14%,
dan membuat perencanaan untuk mengadakan event sebesar 11%. Yang keenam ada kerjasama supplier. Kerjasama dapat dilakukan dengan supplier bisnis untuk menjaga kualitas layanan dan respon terhadap para wisatawan. Kerjasama sifatnya masih spontanitas, yaitu 41% pada momen tertentu, 30% apabila terdapat event, dan merencanakan event sebesar 29%. Dengan demikian, kerjasama dengan supplier bisnis dibuat dalam bentuk layanan jangka panjang yang mampu memasok kebutuhan para wisatawan. Yang ketujuh ada ketersediaan transportasi atau travel. Transportasi yang terdapat di Desa Ubud merupakan sarana utama bagi turis untuk menjalankan aktivitas MICE untuk menuju ke beberapa tempat yang dituju, terutama bagi wisatawan yang terlibat dalam program insentif dengan menyediakan transportasi berupa transportasi pribadi sebesar 77%, angkutan wisata yang dimiliki oleh perusahaan tour and travel sebesar 18%, dan untuk grup disediakan bus medium sebesar 5%. Yang kedelapan ada layanan kepuasan pelanggan. Layanan pelanggan adalah hal utama bagi keberhasilan suatu bisnis, di mana jawaban responden pada tangible 28%, intangible dan empati sebesar 17%, sedangkan assurance sebesar 26% dan responsiveness sebesar 29%. Demikianlah contoh strategi pemasaran dapat kami ambil dari Jurnal Lugede Leli Kusuma dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji ketiga, Wandi, karena telah mempresentasikan. Sekian dari presentasi kami kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, kami ucapkan maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.